Halo guys, dalam filosofi teras itu disebutkan bahwa kita nanti akan dilupakan, kita nanti akan melupakan, kita nanti akan terlupakan, bahkan di mana kita nanti akan menjadi bukan siapa-siapa. Nah, menjadi bukan siapa-siapa. Nah, ini mengajarkan kepada kita bahwa jangan berlebihan menyikapi segala sesuatu dalam kehidupan ini, termasuk kesedihan-kesedihan yang kita alami. Nah, dalam filosofi teras seseorang berkata bahwa yang membuat kita itu kecewa, sedih, stres, dan sebagainya itu bukan suatu kejadian atau peristiwanya, tetapi itu semua adalah perspektif kita tentang kejadian itu. Jadi intinya, itu adalah benar-benar pikiran kita yang membuat kita itu stres yang sesungguhnya. Kadang kejadian antara dua orang ini sama, tapi cara menilainya berbeda. Ini yang membuat stres, itu cara kita memandang, cara kita menilai, perspektif kita tentang suatu kejadian itu yang membuat stres. Nah, tidak dipungkiri, terkadang kita ini membandingkan diri kita dengan orang lain. Bahkan itu orang yang dekat sekali dan kelasnya sangat dekat sekali dalam ruang lingkup yang sangat dekat, sehingga kita tidak bisa membandingkan dan memandang dunia ini yang lebih luas, sehingga apa yang kita alami itu merasa bahwa kita ini lebih buruk atau kita ini sangat menyedihkan, lebih menyedihkan daripada yang lainnya. Intinya kita berpikir bahwa kita inilah yang paling sedih dalam kehidupan. Sebenarnya kalau kita memandang ke jarak yang lebih luas ke dunia ini, ternyata apa yang kita alami ini hanya sebagian kecil. Di sana ada perang dunia, di sana ada kelaparan yang melanda, di sana ada pembunuhan. Ternyata kalau dibandingkan seperti itu, ternyata itu kita itu sangat kecil kejadian yang kita alami, yang menurut kita itu besar. Nah, di sini kita diajarkan untuk membandingkan sesuatu itu jangan sesuatu dari hal yang dalam ruang lingkup yang kecil. Seorang gadis, kalau kita hanya dibandingkan dalam ruang lingkup RT, gadis yang sebenarnya itu menurut ukuran dunia tidak begitu cantik, sangat cantik sekali di mata kita kalau kita membandingkan hanya sekelas RT. Gitu. Terus begini, kadang ada seseorang itu menyakiti kita, baik itu kawan, istri, atau pasangan kita, menyakiti kita dengan sangat sakit sekali sehingga kita merasa tidak kuat. Hal ini akan membuat kita stres luar biasa, karena bagaimanapun kita berusaha untuk mengartikan sebuah kejadian itu dengan baik, kalau sudah mengalami hal seperti itu saya yakin sangat pusing. Itu begini, kita menyikapinya bahwa orang yang menyakiti kita itu hanya dipinjam Tuhan sebagai kepanjangan tangan Tuhan untuk menyakiti kita dengan tujuan jelas supaya kita dewasa. Jujur, terkadang kita tidak bisa mengambil sebuah pelajaran dari pengalaman hidup orang lain. Terkadang kita cuek dengan kesedihan-kesedihan orang lain. Saya kasih contoh, orang ini meninggal, suaminya atau keluarganya, kita nggak begitu peduli. Tapi dari situ kita nggak bisa belajar. Tapi setelah kita mengalaminya sendiri suatu kejadian, baru dari situ kita bisa belajar. Itu banyak sekali orang-orang yang punya kejadian semacam mirip-mirip, walaupun tidak sama 100% dengan apa yang saya katakan. Mirip. Nah, jadi kita tetap menyadari bahwa itu adalah kepanjangan tangan Tuhan yang dipinjam oleh Tuhan untuk menyakiti kita dengan tujuan kita ini lebih dewasa. Seandainya Tuhan tidak memakai tangan orang itu, Tuhan akan memakai tangan orang lain untuk menyakiti hati kita dengan tujuan jelas untuk mendewasakan kita. Kalau tidak orang lain, mungkin keadaan atau bentuk yang lainnya yang tujuannya jelas sekali lagi untuk mendewasakan kita. Nah, dari A sampai Z, apa yang saya katakan tadi, kita mengambil garis lurus benang merahnya bahwa itu semua hanyalah cerita dalam kehidupan ini. Orang sehebat apapun sehingga kamu membandingkan, yang kamu anggap orang itu adalah luar biasa, keadaannya luar biasa, lebih luar biasa dari kamu, yang kamu anggap orang itu wah dan hebat, suatu saat akan tinggal cerita. Dari itu semua jelas, seperti di filosofi teras, bahwa kita nanti akan terlupakan, akan dilupakan, dan kita nanti akan semuanya akan menjadi bukan siapa-siapa dan akan terbungkus oleh kain kafan, dimasukkan ke dalam tanah. Jadi buat apa iri, buat apa membandingkan, buat apa pusing, buat apa stres, kalau kita nanti suatu saat ke arah situ semuanya.
ini yang semua yang terjadi adalah hukum kehidupan, semua yang terjadi adalah hal yang mungkin itu tidak perlu kita streskan karena kita memandang sesuatu itu seperti gajah di pelupuk mata sehingga kita stres. Buang, karena sesetres apapun kamu saat ini, semua tidak akan menjadi apa-apa pada saatnya nanti. Bye-bye.